Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu saya dan juga teman-teman mahasiswa, itu kesempatan untuk bisa bertemu, terus kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan kesempatan buat menuntut ilmu. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada siang hari ini termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua, hari ini adalah pertemuan kedua dari sesi perkuliahan kita. Oleh itu, sebelumnya saya himbau kepada teman-teman semua untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di OLU. Ya, yang ada di OLU. Jadi teman-teman isi presensi kehadiran yang ada di OLU ya sebelum kita mulai. Terus materi hari ini itu sudah saya share di OLU ya, teman-teman bisa cek. Sudah saya share di OLU. Ya. Ini presensi kehadiran perkuliahan nih, silakan di absen di situ. Terus materinya sudah bisa dicek ya, sudah saya share di OLU. Terus juga ada tugasnya. Oke. Oke, sebelumnya ini screen saya bisa terlihat gak oleh teman-teman? Bisa, Pak. Ya, oke. Seperti biasa ya, ini ada sistem komponen penilaian ya, reminder buat kita semua ya. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan yang namanya desain interaksi. Desain interaksi. Seperti apa sih desain interaksi itu gitu ya. Oke. Nah, terus ayat untuk muhasabahnya hari ini adalah terkait dengan jujur. Ya. Kadang memang apa ya? Banyak manusia yang sulit ya, sulit jujur terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi terkadang kita selalu memaksakan sesuatu yang memang di luar kemampuan kita ya. Misalnya dalam segi materi ya, materi uang atau gaya hidup, lifestyle dan lain-lainnya terkadang kita memaksakan. Tapi ada juga pemaksaan yang dalam tanda kutip itu sebenarnya dianjurkan gitu ya. Jadi memaksa diri kita untuk menuntut ilmu misalnya gitu ya, atau memaksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman ya, dan lain-lain sebagainya ya, banyak jadinya. Nah itu salah satu tipe-tipe pemaksaan yang memang kategorinya positif. Oke, baik.
ini tadi ini ada yang masuk ya. Baik. Saya masih nyambung kan ya? Atau gimana nih? Masih, Pak. Oh, masih ya? Oh iya, soalnya saya takutnya nih kok lagi lag ya. Baiklah. Awali dengan sesuatu yang namanya interaksi manusia dan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer itu merupakan sebuah atau salah satu bidang ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yaitu ilmu yang di dalamnya mempelajari how to, bagaimana mendesain, bagaimana mengevaluasi, serta bagaimana mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif, ya. Ya memang tidak semuanya interaktif gitu ya. Ya, tapi yang paling penting adalah dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah gitu ya, atau dengan efisien ya. Penggunanya ya manusia gitu maksudnya. Ya, pengguna sistem yang kita buat kalau itu tidak bisa digunakan oleh penggunanya dengan mudah atau malah membuat sulit penggunanya, maka itu bukan termasuk sistem yang baik gitu ya. Atau malah sistem yang kita buat itu misalnya yang mengerti hanya kita sendiri. Jadi kita buat sistem untuk kita sendiri. Orang lain nggak perlu paham itu. Gitu ya. Nah ini mungkin kalau untuk kebutuhan sendiri boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ini untuk kebutuhan yang memang sudah project gitu ya. Project ada yang memesan gitu, order, entah itu custom atau prototype. Maka ini menjadi sebuah trouble gitu ya, jadi Anda sebagai developer membuat sistem yang hanya dimengerti oleh Anda sendiri gitu ya, bahkan yang memesannya si pengguna ya atau calon penggunanya itu nggak mengerti itu sama sekali gitu ya, jadi gimana gitu ya. Nah baik, itu tadi terkait IMK. Lalu kalau secara definisi gitu ya dari literatur, IMK itu sendiri adalah sebuah hubungan ya, relation. Hubungan antara manusia dan komputer. Ya, jadi manusia dan komputer ini mempunyai hubungan ya, bukan hubungan istimewa gitu ya. Ya, terkadang sih kalau untuk anak IT ya hubungan manusia dan komputer tuh istimewa juga gitu ya. Tapi ini maksudnya hubungan ya, maksudnya bagaimana manusia dan komputer itu bisa saling terkoneksi gitu ya, terhubung. Dan itu punya karakteristik tertentu. Yang goals-nya adalah mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka sebagai perantaranya atau interface ya. Ya, jadi IMK ini sangat dibutuhkan. Jadi kita kalau kita ngomongin IMK nih ujung-ujungnya antarmuka gitu ya atau interface gitu ya. Selalu itu interface. Ya, karena manusia di dalam berinteraksi dengan komputer ya atau apapun itu komputernya, kalau menurut teman-teman selain komputer, laptop, handphone dan apalagi ya desktop, tablet gitu ya, ada lagi nggak selain itu yang menurut teman-teman itu adalah sebuah komputer? Menurut teman-teman gimana? Ada lagi kah? Adakah? Ada lagi? Nggak ada. Segitu aja. Komputer menurut teman-teman. Smartwatch. Apa tuh? Smartwatch, bener banget ya. Smartwatch juga komputer. Terus ada lagi? Ada lagi? Smart band, Pak, smart band. Ya, yang smart-smart. Selain di luar yang smart-smart.
Selain di luar yang smart gitar lah ya, smart apalagi kacamata tuh apa lens gitu ya atau glasses gitu ya. Selain yang ada kata-kata smartnya, apalagi tuh yang termasuk komputer? Meteran buat isi bensin, Pak. Meteran isi bensin boleh, komputer. Apalagi tuh di sekitar kita aja. Ada lagi? Jadi sebenarnya banyak sih kalau misalnya yang mau dikategorikan sebagai smart gitu ya. Smart. Banyak ya. Ya kalkulator juga komputer gitu ya. Atau apa lagi ya? Kenapa tadi? Ada yang nanya ya? Oh enggak. Mesin kasir termasuk nggak, Pak? Termasuk, mesin kasir juga termasuk. Ya, termasuk. Nah, cuman kan semuanya itu punya interface yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang interface-nya secara digital, ada yang interface-nya memang dia secara analog mungkin ya. Dan ada juga yang interface-nya dia bukan digital, bukan analog, tapi itu interface gitu, yang menghubungkan dengan sesuatu yang memudahkan manusia gitu ya. Oke. Baik. Lalu ada definisi lagi, definisi antarmuka, manusia dan komputer. Jadi definisinya adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Ya, jadi definisi antarmuka itu dia merupakan sebuah media yang mana media tersebut ya, dengan adanya media tersebut manusia bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, gitu ya. Manusia bisa berinteraksi dengan komputer. Dan manusia bisa lewat media tersebut manusia bisa memberikan kontrol gitu ya, atau memberikan suatu perintah atau program kepada komputer melalui media tersebut. Nah, umumnya sebuah program ya atau perangkat lunak gitu ya atau aplikasi itu biasanya terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian antarmukanya atau interface ya. Dan juga ada bagian application-nya atau bagian aplikasi gitu ya. Nah, kalau bagian antarmuka atau interface ini merupakan ya antarmukanya ya, tadi ya yang berfungsi sebagai media gitu ya. Atau di sini definisinya sebagai sarana dialog ya. Itu lebih ke metafora gitu ya, metafora. Nah, kalau bagian aplikasinya adalah yaitu adalah sebuah bagian yang dia bisa menghasilkan sebuah informasi ya yang didapatkan dari data yang diolah gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin ada informasi, data, ada knowledge, pengetahuan, nah itu beda-beda lagi ya level-levelnya. Oke. Jadi ada data yang diinput gitu ya oleh si user dan diolah dan itu didapat dan diolahnya itu adalah bagian yang mengolahnya adalah ya bisa kita katakan sebagai bagian application-nya. Jadi antarmuka itu hanya sebagai sarananya. Jadi kalau di programmer gitu ya ada yang back end sama front end gitu ya. Ada yang back end sama front end. Nah, tadi media di antarmuka ya, media di antarmuka itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah media tekstual. Ya, media tekstual. Nah, media tekstual ini adalah merupakan bentuk yang paling sederhana, bentuk dialog yang paling sederhana atau bentuk interface yang paling sederhana. Gitu ya, yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Nah, kenapa dinamakan tekstual? Karena isinya hanya berupa teks atau karakter-karakter teks. Gitu ya.
Mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya, anak sekarang yang media seperti ini tuh dianggap kurang menarik gitu ya, karena hanya karakter-karakter teks gitu ya. Dan biasanya ini kalau di dulu-dulu gitu ya, ini apalagi digunakan oleh bank ya, bank ini senang sekali yang media-media seperti ini karena loadingnya cepat gitu ya, loadingnya cepat dan prosesnya tuh cepat gitu ya. Tapi ya itu tadi kurang menarik dan hanya mungkin terdiri antara 2 atau 3 warna saja gitu ya, warna dasarnya terus warna tulisannya. Sama mungkin apa ya, ada warna kayak gradasi gitu yang dia ketika warna itu muncul sedang ada prosesnya gitu, lagi berproses. Ya. Jadi ini dulu sering sekali digunakan ya, dulu banyak sekali digunakan gitu ya. Nah, sekarang sudah jarang ya. Kalau media GUI ya itu yang media yang dia based on-nya grafis ya, atau grafik gitu ya, atau graphical gitu ya. Nah, ini ya bisa dibilang lebih atraktif dibandingkan media tekstual ya. Jadi kalau misalnya media tekstual tuh contoh seperti ini ya. Jadi ada program Borderline C++ atau program apa tuh yang C++ lagi yang di sini DevC ya, DevC tapi yang antar mukanya gitu, atau CMD gitu ya, CMD kalau misalnya teman-teman ini. Nah, CMD ini merupakan sebuah media tekstual gitu ya, merupakan sebuah media tekstual. Ya, ini cepat sekali prosesnya. Kalau core banking nih, nggak tahu mungkin masih ada yang sekarang core banking masih menggunakan media tekstual seperti ini. Kelebihannya adalah dia lebih cepat gitu ya, lebih cepat prosesnya tuh lebih cepat. Ya. Oke. Nah, terus kalau media GUI ya ini contohnya media GUI ya. Ini adalah buatan dari Visual Basic ya, VB. Visual Basic ya, ini salah satu kalkulator sederhana gitu ya. Jadi VB, Java, Delphi artinya ini berdasarkan grafik ya, graphical. Ini tidak hanya terdiri dari teks saja, tapi juga dari shape gitu ya. Shape apa tuh? Shape tuh bentuk-bentuk ya, bangun-bangun. Dan juga bisa juga ditambahkan suara gitu ya, bunyi-bunyian, atau ditambahkan logo ya, logo-logo. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, di dalam ilmu IMK ini banyak, bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa pertimbangan ya. Contohnya, siapakah pengguna dari IMK tersebut gitu ya. Terus kita perlu menentukan juga nantinya aktivitas apa yang akan dilakukan oleh si pengguna sistem tersebut. Terus di mana interaksinya perlu dilakukan gitu ya. Jadi pada intinya kita ingin memudahkan ya, ingin memudahkan si pengguna. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengoptimasi ya, mengoptimalkan interaksi tersebut dengan produk ya. Kalau kita ngomongin produk di IMK itu lebih cenderung kepada perangkat lunak ya, atau program ya, atau sistem informasi misalnya gitu ya. Yang pada akhirnya interaksi yang dilakukan itu sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan pengguna. Ya, misal ya tadi ya di core banking. Core banking ini adalah program bank gitu ya, program bank yang ya banyak data-data entry di situ gitu ya, banyak data-data entry diinputkan di situ. Maka karena kebutuhannya seperti itu, maka tidak perlu
grafik yang aneh-aneh gitu ya, tambahan grafik yang loadnya lama, logonya besar-besar, itu nggak perlu karena dia hanya butuh ya itu tadi. Yang penting bisa inputnya cepat, prosesnya cepat, langsung proses lagi dan lagi, gitu ya. Jadi biasanya dulu kebanyakan core banking seperti itu dulu. Ya mungkin sekarang berubah mungkin ya. Dan kita juga perlu memahami kebutuhan dari pengguna. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah riset gitu ya, entah itu skripsi gitu ya, atau tugas atau apapun itu, maka kita harus tadi mendapatkan requirement-nya, menganalisis kebutuhan, requirement. Ya, jadi sama di IMK juga gitu. Ketika kita ingin memahami kebutuhan pengguna, maka kita perlu mendapatkan masukan-masukan. Kita analisis dulu kebutuhan dari si penggunanya. Oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang biasanya gitu ya dikatakan baik itu seperti apa oleh pengguna atau kategori buruk itu seperti apa. Karena ini sangat penting karena ya itu tadi kita bikin sistem itu tujuannya adalah untuk supaya lebih memudahkan dari penggunanya. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem yang itu malah membuat sulit penggunanya, maka sistem itu tidak berfungsi gitu ya, atau kurang bermanfaat gitu ya. Jadi sebisa mungkin sistem yang dibuat itu sangat memudahkan dari penggunanya gitu ya. Jadi misalnya contohnya ada yang ingin membuat sebuah sistem informasi sekolah. Nah di sistem informasi sekolah itu kita dapatkan requirement awalnya gitu ya. Kita analisis gitu. Sistem yang sedang berjalan saat ini ternyata dia belum nilai-nilai misalnya ya, nilai-nilai itu masih dilakukan secara manual gitu ya, masih dilakukan secara manual atau lewat Excel lah gitu ya, lewat Excel. Atau bisa juga masih ada yang nulis di buku besar gitu ya, nilainya ditulis di buku besar. Sehingga ada beberapa masalah yang timbul, yang muncul daripada sistem yang berjalan saat ini ya. Itu contohnya ketika misalnya buku besarnya rawan hilang, maka datanya hilang. Atau ketika itu ingin di backup kerjanya jadi 2 kali gitu ya, karena di backup di buku yang besar sama buku cadangannya atau buku backupnya. Terus juga muncul lagi ketika misalnya terjadi bencana alam ya, kalau tadi hilang karena lupa mungkin naruhnya atau ada yang mengambil gitu ya. Nah sekarang mungkin terjadi bencana alam, bisa banjir, kebakaran, longsor dan lain sebagainya, sehingga ya itu tadi datanya ketika itu terjadi bencana alam datanya hilang gitu ya, atau datanya tidak ditemukan, sehingga orang yang harusnya sudah lulus akan mau lulus gitu ya, siswa lah ya, siswa yang akan mau lulus atau guru yang akan tadinya mau naik pangkat atau naik gaji jadi terkendala gitu ya. Nah itu kan muncul ya dari requirement seperti itu. Terus juga kita perlu memikirkan ya apa yang kira-kira nanti pengguna itu dapatkan gitu ya, pengalaman yang pengguna dapatkan ketika berinteraksi dengan sistem yang telah kita buat gitu ya. Apakah misalnya ternyata lebih menarik gitu ya sistemnya karena jadi lebih mudah, tapi nah ada tapinya tuh, tapi akan lebih baik jika, biasanya gitu tuh masukan dari user ya, dari pengguna, akan lebih baik jika dilengkapi dengan apa tadi, menu print misalnya gitu ya, menu print sehingga laporan tidak hanya dilihat lewat sistem saja, karena kalau jaringannya sedang mati gitu ya, maka kita nggak bisa lihat laporannya sewaktu-waktu gitu kan. Nah kan kalau disediakan menu print itu akan lebih terbantu gitu kan ya dari si usernya kan gitu. Jadi kita bisa dapat masukan tambahan atau requirement tambahan dari pengalaman dari yang user yang telah mencoba sistem kita. Terus kita juga membuka diri untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh pengguna gitu ya.
dan sebisa mungkin melibatkan mereka, gitu ya, melibatkan mereka. Ada satu tahapan pengembangan sistem yang mana itu selalu melibatkan pengguna. Tahapan apa itu? Metode pengembangan sistem yang seperti apa yang melibatkan penggunanya? Ada yang bisa bantu saya? Gimana teman-teman? Maksudnya kayak survei gitu, Pak. Metode pengembangan sistem yang seperti apa yang dia selalu melibatkan penggunanya? Kan metode pengembangan sistem banyak ya. Ada waterfall, ada agile, ada prototyping, ada rapid application development, ada apa lagi tuh? Macam-macam ya. Nah, kalau yang metode pengembangan sistem tersebut selalu melibatkan penggunanya di setiap tahapan. Nah, itu metode apa namanya? Gimana, teman-teman? Agile mungkin, Pak. Agile, no. Agile, oke, melibatkan, tapi nggak selalu di tiap tahapan dia. Ada lagi? Waterfall, Pak. Waterfall malah nggak melibatkan selalu penggunanya. Dulu pernah belajar kan ya? Agile, prototyping, waterfall, apa lagi tuh? Yaitu rapid application development. Ada selain agile itu ada apa ya? Scrum, ya. Terus ada apa lagi tuh? Banyak ya? Ada dia. Jadi metode yang selalu melibatkan penggunanya di setiap tahapan tuh prototyping. Prototyping adalah merupakan metode yang melibatkan penggunanya di setiap tahapan dari awal, ya, dari tahap requirement sampai perencanaan, desain, implementasi, bahkan pengujian pun dia melibatkan penggunanya. Oke. Ya. Baik, kita lanjut. Terus juga di dalam IMK ada yang namanya metode user center, ya. User center berbasis kepada pengguna, gitu ya. Metode yang berbasis kepada pengguna. Ada juga metode yang berdasarkan trial error, gitu ya. Nah, kalau metode user center ini sering dijadikan riset, gitu ya, dijadikan penelitian atau ditulis ke dalam sebuah jurnal mungkin ya. Jadi di jurnal tuh banyak, kalau jurnalnya yang membahas tentang IMK gitu, yang tentang IMK lah gitu ya, itu pasti ada kata-kata user center, gitu ya. Itu metode tersebut sangat banyak digunakan yang berhubungan dengan IMK, gitu ya. Jurnal-jurnal banyak. Kalau di analisis sentimen lebih banyak metodenya menggunakan Bayes gitu ya. Terus ada juga sih yang C45, ada a priori, tapi lebih banyak menggunakan Bayes gitu. Oke. Nah, menurut Peirce ini harusnya ya, Peirce bukannya Peirce. Peirce, Sharp, and Rogers. Desain interaksi merupakan mendesain produk yang interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Kalau menurut Winograd, merupakan sebuah desain ruang untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, jadi ini lebih ke bagaimana berinteraksinya gitu ya, desain interaksi itu. Terus tujuan dari sebuah desain interaksi yang pasti tadi ya, seperti di awal kita mau mengembangkan produk ya. Produk, sekali lagi kalau kita ngomongin produk di mata kuliah IMK ini ya perangkat lunak atau program gitu ya, atau software lah gitu ya. Jadi kita ingin mengembangkan produk yang usable. Usable ini artinya mudah gitu ya, mudah digunakan, bermanfaat ya, bahkan mudah dipelajari gitu ya, dan
ya efektif udah pasti. Ada beberapa produk yang memang dia pada awalnya itu sulit untuk digunakan biasanya gitu. Karena biasanya orang belum terbiasa gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya produk-produk yang seperti itu dilengkapi dengan buku panduan. Gitu ya, buku panduan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa maka nggak perlu dilengkapi buku panduan gitu ya. Atau kalau misalnya dia sebuah aplikasi mobile gitu ya, aplikasi mobile entah itu di iOS atau Android ya. Kalau program tersebut biasanya setiap program itu akan dilengkapi dengan panduan. Nah, kalau itu biar nggak ribet gitu ya, maka ada menu help di situ. Gitu ya, atau di dalam nggak ada menu help-nya, ada di about help biasanya gitu. Nah, itu akan nyambung ke halaman internet gitu ya, atau website atau homepage yang dia isinya panduan-panduan gitu ya, atau frequently asked question gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau orang lebih banyak bertanya seperti apa gitu ya terhadap penggunaan software ini. Ya, ada menu FAQ gitu ya, misalnya. Ya pada intinya tadi ya, produk yang usable. Kita mau mengembangkan sebuah produk yang usable. Nah, tadi sebisa mungkin melibatkan pengguna. Terlebih dalam tahapan desain. Nah, ini yang harus di-highlight. Terlebih dalam tahapan desain. Jadi kita harus melibatkan pengguna dalam proses desain. Ada yang bisa bantu saya kenapa kita harus melibatkan pengguna dalam proses desain? Karena saya Pak. Ya, silakan. Karena nanti yang akan menggunakan produk kita adalah si pengguna itu Pak. Oke, bisa seperti itu. Boleh. Ada lagi? Ada lagi kenapa kita harus melibatkan pengguna, terutama dalam tahapan desain? Biar nyaman menggunakan desain kita, Pak. Biar apa? Biar nyaman kali, Pak. Biar nyaman. Oh, oke. Kalau nyamannya, kalau kata-kata nyaman itu lebih kualitatif ya, tidak kuantitatif ya. Jadi nyamannya si A belum tentu sama dengan nyamannya si B gitu ya. Gitu ya, dan nyamannya si B belum tentu sama dengan nyamannya si C. Ya, itu boleh sih, tapi nggak mengena banget gitu ya, nggak mengena banget. Ada lagi silakan yang bisa bantu saya. Mungkin bisa dapat feedback buat upgrade, Pak. Feedback, boleh banget tuh feedback ya. Jadi gini, ya jadi jawaban-jawaban tadi tuh melengkapi sebenarnya ya satu sama lainnya. Feedback, tentunya feedback dari pengguna ini penting banget gitu ya. Setiap produk itu pasti developernya mengharapkan feedback dari penggunanya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang, apalagi produknya itu game ya, game, baik game mobile atau game desktop atau game konsol dan lain-lain ya. Tapi kalau selain game juga yang aplikasi juga pasti mengharapkan feedback. Bahkan ketika kita sudah mencoba suatu fitur, biasanya ada yang dia muncul feedbacknya. Contoh saya WhatsApp. Saya nginstal WhatsApp mungkin udah lama gitu ya, udah berapa tahun mungkin ya. Berapa tahun ya, atau 5 tahun lah gitu ya, atau di atas 5, saya lupa. Ya saya mungkin menginstal WhatsApp taruhlah 5 tahun. Tapi saya selalu diberikan ditawarkan feedback gitu ya, mau ngasih feedback nggak, apalagi setelah saya nelpon pakai video call gitu ya, pakai video call, begitu udah selesai nelpon dia akan muncul tingkat kepuasannya, feedbacknya bintang gitu ya, kita mengisi bintang itu berapa, atau apapun lagi macam-macam ya. Bahkan kalau saya ke Alfamart atau Indomaret gitu ya, itu di kasirnya mereka selalu minta feedback ya. Ketika kita bayar gitu ya, dia akan muncul tuh pilihannya 2. Kalau dia bukannya bintang gitu ya, kita mau kasih dia bintang 5 atau bintang 1 gitu, enggak, pilihannya 2, puas atau tidak puas gitu. Kita pilih antara 2 tuh ya, yang warna merah atau warna hijau gitu. Itu feedback.
Oke, balik lagi ya. Jadi tadi melengkapi. Yang pasti, kenapa kita perlu melibatkan pengguna dalam proses desain? Karena yang paling penting adalah biar kita nggak kerja 2 kali. Biar kita nggak kerja 2 kali. Kenapa kita bisa? Kok bisa sih Pak kerja 2 kali? Ya bisa. Kalau Anda misalnya udah dapat requirement nih, udah dapat requirement kan, oh nanti ada menunya apa aja nih, terus sistem informasinya seperti apa, warnanya seperti apa, kita udah dapat tuh requirement itu dari pengguna. Terus kita langsung coding misalnya, tanpa perlu proses desain. Kita langsung coding, langsung bikin websitenya, tahapan coding, langsung masuk ke implementasi, tanpa perlu proses desain. Begitu sudah jadi, kita testing, jalan, berhasil. Terus kita kasih lihat si penggunanya. Ternyata penggunanya nggak mau. Cuman gara-gara mereka nggak suka kalau logo mereka ada di bawah. Mereka minta dipindahkan ke atas. Misalnya logonya tadinya ada di kanan bawah. Mereka minta di kanan atas. Di sistem informasinya yang sudah kita buat, misalnya kita membuat sebuah sistem informasi sekolah, mereka nggak mau logonya ada di kanan bawah, maunya di kanan atas. Mungkin menurut mereka simpel, tinggal mindahin doang dari kanan bawah ke kanan atas. Kalau itu Word. Tapi kalau itu program, nggak sesimpel itu, gitu ya. Tidak sesimpel itu. Nah, makanya saya bilang, agar kita tidak bekerja 2 kali. Makanya perlu yang namanya mock up, ya, yang namanya rancangan antarmuka, ya, mock up ya, nanti akan kita pelajari lah gitu ya. Nah, mock up ini di mata kuliah ini boleh menggunakan Balsamiq, boleh juga menggunakan Figma. Jadi sebelum masuk ke tahapan implementasi, sebelum kita coding-coding, kita bikin mock up-nya dulu, gitu ya. Kita bikin mock up-nya dulu. Kan mock up kan gampang kan bikinnya kan, Figma. Balsamiq atau Figma itu cuman drag drop saja, kasih warna ya kayak di Word lah gitulah, gampang banget gitu. Terus kita tawarkan seperti inikah Pak, ini adalah mock-up-nya. Dan kalau di Figma atau di Balsamiq itu hampir mirip seperti sistem beneran gitu ya, karena tombolnya itu sudah bisa berfungsi ya, walaupun pindah halaman aja fungsinya, bukan fungsi kalkulasi atau bukan fungsi narik data gitu ya. Atau menyimpan data enggak, tapi ketika diklik tombol berikutnya atau tombol home akan muncul halaman home, begitu klik tombol about akan muncul halaman about. Jadi sudah mirip seperti sistem gitu, tapi sebenarnya ini belum kita coding, hanya cuman kita mainkan drag drop saja gitu. Nah, itu penting supaya pengguna tahu, oh ternyata warnanya nantinya jadinya warna kayak gini gitu kan. Terus logonya letaknya di sini. Kalau dia nggak mau di kanan bawah, kita tinggal drag aja, pindahin ke atas, kan gampang. Nah itu tadi, biar kita nggak kerja 2 kali. Jadi kita kasih lihat draft design yang sudah kita buat, gitu ya. Sehingga mereka lihat ada gambaran awal bagi mereka, nantinya tuh sistem akan menjadi seperti apa, gitu ya, atau bayangan di awal, oh ternyata sistemnya kayak gini ya, itu ya. Jadi itu ya, yang pasti ketika mereka sudah tahu oh sistemnya seperti ini, oh mereka akan tadi muncul lagi, oh nanti kalau warna kayak gini berarti nyaman ya, gitu ya. Kalau warna basicnya hitam ternyata nyaman juga, atau warna basicnya putih terlalu mencolok ke mata kah atau bagaimana gitu ya. Karena kan yang menggunakan sistem kita ini nanti bukan kita, tapi orang lain, makanya kita perlu mendapatkan masukan dari mereka atau feedback dari mereka. Oke, nah dari tadi kita ngomongin desain gitu ya. Nah ternyata nih desainnya seperti desain yang mana sih gitu ya, yang kita omongin ini. Jadi yang kita omongkan, yang kita bicarakan adalah desain dari sebuah interface atau antarmuka, yaitu desain antarmuka dari perangkat lunak yang akan kita develop ya. Nah, desain interaksi ini ternyata memayungi semua atau beberapa aspek ya, tidak hanya aspek
kenyamanan saja atau aspek bidang ilmu komputer saja, tapi ada bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, gambarannya nanti ketika misalnya teman-teman mendalami bidang ilmu interaksi ya atau desain interaksi atau IMK ini, itu nggak hanya teman-teman nantinya berarti cuman jadi web gitu ya, pengelola web, enggak. Jadi di beberapa perusahaan ada yang namanya user researcher ya. Jadi dia khusus yang itu tadi, narik requirement dari pengguna gitu ya. Ada dia bisnis analis ya, bisnis analis ini nggak cuma di IMK sih, banyak gitu ya. Ada visual designer ya, visual designer bagaimana mendesain sebuah tampilan web mungkin ya, atau sistem informasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut ya, karena logonya ada warna-warna yang memang warna kebanggaan dari perusahaannya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang pasti front end developer ya, karena teman-teman udah paham, udah punya ilmunya IMK, maka bisa di front end developer nih lebih paham lagi. Terus UX strategis ya. UX itu adalah user experience ya, strategis. Sebenarnya ini bidang ilmu yang, jadi IMK ini hanya mengantarkan saja gitu ya. Mendalaminya nih bidang ilmunya banyak gitu ya. Lulusan-lulusan yang bekerja sebagai UI UX juga banyak ya. Saya nggak tahu semuanya. Mungkin saya hanya tahu mahasiswa, salah satu mahasiswa bimbingan saya namanya Erikson, angkatan 2015. Dia sekarang sebagai UI UX designer di perusahaan startup ya, namanya Toko Kripto. Ya, Toko Kripto. Dia yang mendesain semua aplikasi Toko Kripto. Desain UI UX-nya adalah dia. Gitu. Waktu itu semester kapan ya? Saya lupa. Dia pernah saya undang sebagai pembicara di mata kuliah IMK gitu ya, pembicara di mata kuliah IMK. Dia mahasiswa bimbingan skripsi saya waktu itu. Nggak tahu sekarang dia belum balas gitu ya. Saya ngundang juga, cuman nggak tahu mungkin karena kesibukannya gitu ya. Kalau startup kan sibuk banget gitu ya, dan lain-lain. Setelah kita bisa mendapatkan insight dari dia gitu, yang memang sekarang dia bisa dibilang pakar. Nah ini ya, profesional di bisnis di bidang desain interaksi ini ya, tadi ya, desainer interaksi udah pasti, ada usability engineer, ada desainer web, information architecture ya, atau arsitek informasi, desainer UX ya, banyak ya. Nah tadi bidang ilmunya yang terkait dengan IMK tidak hanya bidang komputer saja, ada juga psikologi ya, karena yang kita coba pahami ini adalah manusia atau pengguna gitu ya, atau human ya, maka itu berhubungan dengan aspek-aspek psikologi gitu ya. Contohnya ya, misalnya teman-teman dapat project membuat sebuah web gitu ya, sebuah web untuk TK misalnya ya, atau sistem ya TK lah gitu ya, untuk TK. Website ya, sistem informasi berbasis website untuk sekolah TK atau PAUD. Ya, makanya kita harus paham pengguna kita. Ya, pengguna kita adalah kalau nggak guru-gurunya gitu ya, aktor-aktor yang ada di situ ya, guru, ada aktor siapa lagi di situ, ada orang tua siswa mungkin ya. Kalau siswanya saya nggak tahu apakah mereka akses ya sistem informasi sekolahnya kalau TK. Yang pasti orang tuanya juga. Ada operatornya atau staf tata usahanya mungkin ya. Nah, makanya kalau kita desain sebuah sistem informasi untuk anak TK, itu jangan kita gunakan warna-warna yang bertema dark ya, dark gitu ya, gelap-gelap gitu ya, atau hitam merah apalagi itu, pokoknya yang dark gitulah. Ya karena itu nggak relate. Gitu ya. Kalau anak-anak TK tuh sistem informasinya yang cerah-cerah, warnanya terang-terang gitu ya. Nah sebaliknya kalau misalnya teman-teman dapat project misalnya membuat sebuah website untuk promosi film, misalnya film Pengabdi Setan misalnya gitu ya, film-film horor.
Ya maka nggak relate kalau misalnya warna yang digunakan adalah warna-warna terang, warna-warna happy gitu ya, warna-warna pelangi, kan nggak relate. Jadi kita harus gunakan warna-warna yang dark gitu ya, terkesan dark, seram dan lain-lain ya. Jadi kita harus paham tidaknya psikologi secara umum lah. Ada ilmu sosialnya juga ya, aspek-aspek sosial masuk ke situ ya, seperti misalnya penggunaan bahasa yang baik dengan benar, yang baik dan benar gitu atau sesuai dengan EYD, itu kan kita perlu pahami itu juga gitu ya. Penggunaan bahasa, jadi jangan sampai tadi ya kita mau buat sistem informasi sekolah yang mana kategorinya adalah formal, kita menggunakan bahasa gaul gitu di situ gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, kita ya pokoknya sebaliknya gitu ya. Jadi kita harus paham aspek sosialnya juga. Ada ilmu komputasi atau perhitungan-perhitungan, ya udah pasti ya, algoritma perhitungan kita butuhkan di IMK ini. Engineering atau rekayasa ya, rekayasa ini macam-macam, banyak. Ergonomik itu adalah sesuatu yang terkait dengan kenyamanan ya, kenyamanan manusia, human, baik kenyamanan mata, kenyamanan tubuh, kenyamanan apa lagi ya, pikiran dan lain sebagainya, itu masuk ke ranahnya ergonomik ya, dan banyak lagi ya. Oke. Nah nantinya di bidang ilmu ini, nantinya di perusahaan kalau misalnya teman-teman di UI UX itu ya, itu tidak hanya bekerja di satu tim saja. Ya, tidak hanya teman-teman bekerja di satu tim saja, tapi bukan di satu tim, maksudnya di tim yang memang hanya terdiri orang komputer aja, enggak. Jadi kalian akan satu tim dengan orang dengan berbagai ranah bidang ilmu gitu ya. Jadi nggak cuma di UI UX, di jenis pekerjaan lain gitu, misalnya teman-teman nanti magang, ya magangnya sebagai programmer pun itu nggak selalu di dalam situ ada orang ini ya, hanya orang komputer aja, enggak. Pasti ada dengan background yang berbeda, entah dia psikologi, HRD gitu ya, human resource, bagian accounting, pajak, ekonomi ya, dan lain-lainnya banyak gitu ya. Nah, tentunya mereka akan melihat sesuatu dari perspektif mereka sendiri atau sudut pandang mereka sendiri. Jadi mereka menyimpulkan sesuatu, melihat sesuatu dengan cara mereka sendiri, dari sudut pandang mereka sendiri. Contohnya adalah seperti ini, misal ya, misalnya teman-teman lagi ada duit nih gitu kan ya, terus mau beli handphone ya. Kalau menurut teman-teman gitu ya, melihat handphone ini dari mananya, atau membeli handphone ini karena apa? Spek. Oke. Ada lagi yang lain selain spek? Biasanya kalau yang wanita beda nih. Kalau wanita Desain kamera, desain apa? berdasarkan apanya tuh? Desain handphonenya. Desain handphone. Ada lagi? Berdasarkan fitur. Ada lagi selain itu? Tadi spek tuh sebenarnya terlalu general ya. Speknya itu apakah RAM-nya ataukah apanya gitu ya? Kameranya. Nah, ada kalau orang yang sering gaming, dia akan lihat memorinya seberapa besar gitu ya. Memorinya berapa tuh Pak gitu ya. Kalau 2 giga nggak usah lah gitu. Ngapain beli yang 2 giga gitu kali ya. Karena nggak kuat ngangkat gitu kan. Kalau yang senang gaming. Kalau yang senang ngevlog, selfie, dia akan melihat berapa besar piksel kameranya. Kalau yang senang efisien gitu, dia akan melihat murah gak sih
gitu ya. Murah nggak? Seberapa murah handphonenya gitu ya. Kalau dengan harga yang murah dapat fitur yang sama, kenapa enggak gitu ya. Nggak perlu gengsi-gengsian. Ada juga yang melihat, memandang sesuatu dari mereknya gitu. Oh, saya hanya percaya merek yang ini. Gitu. Nah, itu tadi beda-beda kan. Anda saja, kalian saja yang ada di kelas ini, satu angkatan, sama-sama semester 6, sama-sama orang teknik informatika, melihat handphone aja beda sudut pandang. Ada yang melihat fiturnya, ada yang melihat speknya, spek RAM, ada yang melihat spek kameranya, ada yang melihat apalagi tadi. Itu beda-beda. Apalagi kita dihadapkan dengan orang yang berbeda latar belakang. Dia latar belakangnya ekonomi, dia latar belakangnya pajak, dia latar belakangnya agama. Tentu nggak sama, melihat sesuatu itu nggak sama. Mereka punya perspektif mereka sendiri, dan itu harus kita hargai. Nah tentunya itu akan berdampak kepada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya karena ini tadi ya, bekerja di dalam tim yang multidisiplin, kelebihannya kita punya banyak ide. Ya udah pasti kalau banyak ide, banyak alternatif desain gitu ya, banyak alternatif desain atau banyak alternatif atau solusi gitu ya, dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti dengan saking banyaknya ide, saking banyaknya desain, itu kita sulit untuk menentukan gitu ya, atau untuk berprogres. Mau kita tentukan yang mana, mau kita mulai membuat yang mana gitu ya, karena terlalu banyak ide, terlalu banyak desain, bahkan ada yang nambahin lagi di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi sulit di dalam berkomunikasi, tapi bukannya tidak mungkin ya, sulit itu bukannya tidak mungkin. Beda, tidak mungkin untuk berkomunikasi itu beda. Tapi kalau sulit, hanya sulit saja gitu ya, pasti bisa gitu, itu aja. Ya. Oke. Jadi nanti dibaca saja. Ada yang dikatakan desain buruk dan desain baik ya, tapi saya nggak tahu, mungkin saja ini desain baik, mungkin saja ini desain yang buruk. Jadi desain buruk dan desain yang baik ini saya dapatkan dari buku yang ini ya, Interaction Design tahun 95 ya. Mungkin ini nggak relate, tapi coba teman-teman bayangkan saja. Jadi ada seperti ini. Ini adalah tombol di sebuah lift pada tahun itu ya, pada tahun itu 95. Nah ini dikatakan contoh desain yang buruk, gitu ya. Nah ini kenapa nih? Kenapa dikatakan contoh desain yang buruk? Selain definisinya udah kelihatan ya. Kalau menurut teman-teman nih kenapa? Karena sedikit membingungkan, Pak. Bingung dari mananya nih? Benar bingung. Dari desainnya itu, Pak, itu yang segitiga itu maksudnya apa tuh? Segitiga yang mana ya? Yang di door open, Pak. Di bawah open. Ya itu yang itu, Pak. Oh, segitiga ini. Oke. Jadi pada awal mulanya nih tombol di lift ya, elevator gitu ya, elevator lift ini seperti ini di US ya. Nah ini dikatakan desain yang buruk kenapa? Karena itu tadi tombol sama labelnya itu terpisah. Ya, jadi tombol-tombol liftnya adalah yang ini nih, yang kotak ini ya. Ini nyala nih di lantai 3 berarti gitu ya. Nah labelnya adalah di sebelahnya. Mungkin kalau yang di atas ini masih mending ya. Ini lantai 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau yang di sini kita nggak tahu tombol ini untuk yang label yang mana atau label ini untuk tombol yang mana, kita nggak tahu. Karena semuanya bersebelahan dan nggak ada jarak. Kalau yang di sini ada jarak gitu ya. Ini ada jarak kosong berarti kan angka ini tombol ini adalah untuk lantai nomor 1 misalnya gitu ya. Yang ini tombol ini untuk lantai nomor 2 kalau kita mau ke lantai 2. Tapi kalau yang ini kita nggak tahu nih. Gitu ya. Mungkin kalau orang untuk yang baru naik ke lift tersebut akan bingung. Gitu ya, akan bingung ya. Dia akan coba memahami dulu, coba mempelajari dulu ini kira-kira yang mana. Gitu ya. Nah, ini awal mulanya adalah seperti ini. Kalau sekarang ya
tombol lift itu label sama tombol liftnya jadi satu gitu ya, jadi satu. Ada di tombolnya gitu ya, nggak terpisah. Nah, ini ada contoh desain yang buruk lagi. Ya. Jadi kalau yang di sini ini adalah sebuah vending machine ya atau mesin penyedia minuman gitu ya. Ini tadi ya dari buku yang tadi juga tahun 95. Dia adalah vending machine. Kenapa selain informasi yang ada di sebelah kanan ini, kenapa dia dikatakan desain yang buruk? Gimana menurut teman-teman? Kenapa dia dikatakan desain yang buruk selain yang ada di sebelah kanan ini? Itu step 1 yang push any button to start unit nunjukin ke arah step 3, Pak. Yang mana? Yang ini? Step 1. Step 1 langsung menunjuk ke Step 3 gitu. Iya. Iya, bisa seperti itu. Ada lagi? Ini nggak kebayang ya sama teman-teman ya, karena belum pernah lihat ya. Oke, tahun 95 saya juga nggak pernah lihat ini sih. Gitu, saya baca dari bukunya, oh ternyata gini ya. Yang pasti di tempat ini terlalu banyak instruksi. Terlalu banyak instruksi dan instruksinya itu tidak beraturan. Jadi berpencar. Instruksinya itu berpencar. Ya, itu satu. Yang kedua ya dia nggak umum. Maksudnya kalau misalnya memang ada instruksi, harusnya di satu tempat saja gitu instruksinya. Jadi orang membaca satu, gitu ya. Tapi kalau ini dia masukkan di sini step 1 push any button to start unit. Nah, any buttonnya tuh yang mana? Kalau dia lihat nunjukin ke bawah, ini malah kita suruh ke pencet any buttonnya berarti yang ini. Nah, terus ini ntar langsung kepencet kah gitu, langsung terpilih kah? Saya nggak mau misalnya milih Coca-Cola gitu karena bersoda gitu ya. Atau saya hanya mau minuman mineral karena ya itu saya sukanya mineral gitu kan. Nah ini kan yang mana minuman mineralnya? Nggak ada label di sini. Dia cuman kita suruh menunggu arahan dari display gitu ya. Arahan dari apa nih? Display itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang diperlihatkan gitu ya. Minuman apa nih yang sedang diperlihatkan? Misalnya Coca-Cola berarti dia yang di sini gitu ya. Mungkin nanti munculnya adalah yang tanda panah yang ke sini gitu kalau Coca-Cola. Yang kedua ini apa gitu ya. Jadi kita harus menunggu dulu. Gitu kan. Padahal di sini kita harus push any button to start unit. Nah, ini kan jadi rancu nih. Gitu kan. Ya sebenarnya ya namanya juga awal-awal permulaan ya, zaman dulu ya. Nah, oleh karena itu teknologi berkembang terus, sistem dikembangkan terus, sekarang udah lebih mudah gitu ya. Kalau vending machine, teman-teman lihat vending machine yang sekarang, itu benar-benar layar sentuh dan itu udah langsung keluar gitu ya, langsung keluar. Dan kita nggak perlu masukin duit ya. Kita nggak perlu masukin duit, kalau ini kan kita suruh masukin $1 ya. Pecahan $1 atau $1 bill. Terus nanti akan masuk gitu ya, baru bisa beroperasi ini mesinnya. Kalau sekarang enggak ya, kita nggak perlu bawa uang cash, kita cuma install aplikasinya, aplikasi apa tuh yang vending machine itu, terus ya kita tinggal top up, udah kita langsung bisa dapat. Jadi ya itu ya teknologi, namanya juga teknologi. Nah ini adalah kalau tadi dua contoh desain yang buruk, nah sekarang adalah contoh desain yang baik. Ya, ini sama dari bukunya yang tadi juga tahun 95. Ini adalah mesin penjawab kelereng ya. Mesin penjawab kelereng. Sebenarnya teman-teman bisa lihat bagaimana penggunaan mesin penjawab kelereng ini di YouTube ya, ada ya, nanti tinggal di searching aja. Namanya Marble Answering Machine tahun 95 ya, tinggal di searching aja. Nah, ini kenapa dikatakan desain yang baik? Ada yang bisa kasih contoh? Kenapa dia dikatakan desain yang baik?
Ya kalau belum lihat videonya mungkin belum kebayang ya. Jadi dia kenapa dikatakan desain yang baik, karena yaitu tadi tanpa perlu ada instruksi mesin ini tanpa perlu ada instruksi itu bisa digunakan oleh penggunanya. Karena yaitu mudah ya. Maksudnya mudah itu hanya membutuhkan satu aksi untuk tes utama. Jadi dia hanya perlu mengambil kelerengnya gitu ya, dan dia masukkan di lubang ini. Jadi simpel gitu ya. Nggak perlu ada instruksi pun bisa. Karena hanya perlu mencoba saja gitu ya. Jadi simpel. So simple itu. Nah, itu yang kita inginkan. Kita membuat sebuah sistem memudahkan, nggak perlu belajar banyak dan nggak perlu ingatan yang banyak untuk mengoperasikan mesin tersebut, sistem tersebut. Oke. Jadi kalau tadi kita ngomongin komputer, ya komputer itu nggak hanya ponsel, smartphone, ya, desktop, ada juga remote control termasuk komputer. Mesin vending machine, komputer. Mesin kopi, komputer. Mesin kopi ada antar mukanya nggak? Mesin kopi ada antar mukanya? Ada, ya, antar mukanya, walaupun dia nggak digital, ada antar mukanya. Bahkan yang sekarang mesin kopinya itu digital, rice cooker digital, pakai antar muka digital mereka. Ya, oven juga, ATM udah pasti, mesin tiket ya dan lain sebagainya, banyak. Video game antar muka, video game itu antar muka. Oke ya, jadi kalau misalnya di antara benda-benda yang tadi ya, contohnya itu, apakah dari benda-benda yang tadi itu kita pernah nggak merenung gitu ya? Sebenarnya ini sebuah mesin itu pasti ada antar mukanya, dan ini kok bisa kita mudah gunakan gitu ya, tanpa kita baca buku panduannya gitu ya. Kayak tadi mesin kopi misalnya atau rice cooker ya, tanpa dibaca buku panduannya itu mudah kita gunakan gitu ya. Itu berarti benar-benar sebuah sistem yang tidak perlu effort banyak untuk mempelajarinya. Oke, interaction design definisinya merupakan perancangan interaktif produk ya, produk atau tadi sistem informasi atau perangkat lunak atau software ya, yang dia digunakan untuk mendukung bagaimana ya how to manusia bisa berkomunikasi dan saling berhubungan setiap hari. Maksudnya manusia bisa berkomunikasi dengan komputer ya, dan berhubungannya tiap hari gitu. Terus membuat penggunanya meningkatkan kinerja dalam bekerja. Jadi pengguna itu bisa dalam pekerjaannya itu kinerjanya meningkat, dimudahkan. Jadi misalnya tadi ya, yang mana dulu sebelum adanya sistem informasi sekarang, karena tadi masih secara manual, butuh membuat sebuah laporan butuh berbulan-bulan. Ya, apalagi kalau mau akhir tahun tutup laporan itu butuh berbulan-bulan. Dengan adanya sistem informasi, kita tinggal klik saja report, kita tinggal ada pilihan mau ditampilkan bulanan, tahunan, atau harian. Print, selesai. Nggak nyampe sehari. Gitu ya, simple. Yang lama itu adalah inputnya, gitu biasanya ya. Terus sistem ini juga dia mengefisiensikan jarak gitu ya, jarak yang digunakan manusia di dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi karena sekarang udah canggih-canggih sistemnya, maka tidak terkendala jarak lagi untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Kalau dulu mungkin kita harus ada PR misalnya gitu ya, ada PR nih, kelupaan, datanya ada di komputer desktop, ya kita harus pulang dulu ngambil PR-nya gitu ya. Zaman saya sekolah tuh kayak gitu. Tapi sekarang enggak, datanya ada di cloud semua. Jadi kalau PR-nya ketinggalan, ya kita tinggal buka Google Drive kita misalnya gitu ya, Google Drive kita atau Dropbox kita, dan tinggal print aja gitu ya. Yang pastinya udah dikerjain sama kita sendiri gitu ya, bukan pekerjaan teman kita download gitu, enggak. Ya itu etiknya bukan ke situ gitu ya. Oke. Ya, hal-hal yang diperlukan di dalam merancang sebuah
desain interaksi, yaitu feedback tadi seperti yang dibilang oleh temannya, feedback ya, ada ide, ada umpan balik ya, feedback dari pengguna berdasarkan apa yang mereka alami ya, dari pengalaman mereka gitu ya. Terus kita juga memperhatikan dan mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan antarmuka tersebut gitu ya, yang akan menggunakan atau yang akan berinteraksi di antarmuka tersebut gitu ya. Terus bagaimana kita mengetahui cara mereka menggunakannya, yaitu tadi mungkin kalau di beberapa negara ya itu akan berbeda. Makanya mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, awal mula munculnya sebuah sistem informasi itu mereka nggak di tengah. Form login itu nggak di tengah. Form login itu lebih banyak di kiri. Kenapa? Karena orang Amerika tuh lebih senang yang di kiri. Lebih senang keyboard gitu ya, istilahnya. Apa tuh bahasanya? Kiri lah gitu ya. Mereka lebih senang di kiri. Jadi form login ya selalu ada di kiri. Gitu ya. Bahkan Windows aja tuh logonya kan ada di kiri bawah. Gitu. Karena orang-orang US itu lebih senang yang di kiri. Tapi kalau orang Indonesia enggak. Lebih senang ada di kanan. Tapi kalau kita buat di kanan nanti orang US bingung kan. Form loginnya enggak ada, oh ternyata ada di kanan. Makanya sekarang lebih banyak form login itu ada di tengah, ditaruh di tengah ya. Itu jadi bergeser tuh paradigmanya. Gitu ya. Ya, setelah kita mengetahui cara bagaimana mereka mengakses menggunakan sistem tersebut, nah, makanya berubah perlahan-lahan. Jadi ya kita tadi membuat mereka semakin nyaman, gitu ya. Terus kita mengetahui aktivitas-aktivitas dari penggunanya. Jadi kalau misalnya penggunanya lebih sering beraktivitas, misalnya mengentry sebuah data, maka biasanya sesuatu yang berhubungan dengan entry tersebut tombolnya dibuat agak lebih besar, biasanya seperti itu, gitu ya. Atau tombol-tombol yang riskan ya, jadi itu kan save ya, save itu biasanya akan dijauhkan dari delete ya. Kalau teman-teman perhatikan sistem informasi ya rata-rata pada umumnya ya, setelah ada save ya, tombol save itu dia nggak langsung delete, tapi ada update dulu, gitu ya. Jadi delete itu selalu jauh dari save, gitu ya. Nah, itu kan paradigma aja gitu ya, tapi nggak semua ya. Jadi tergantung kebutuhan sistemnya. Ya, makanya kita harus mengetahui aktivitas-aktivitas dari penggunanya juga, gitu ya. Terus kalau misalnya ada juga beberapa sistem yang penggunanya akan lebih sering mencari. Ya, contoh sistem informasi perpustakaan. Ya, kalau misalnya teman-teman ke Gramedia atau kemana, itu yang ditampilkan di halaman awal itu bukan input buku, bukan. Tapi halaman cari buku. Jadi kalau kita masuk ke sistemnya, kita buka sistemnya, itu pasti yang muncul di dashboardnya adalah halaman pencarian buku. Gitu. Kenapa? Karena yang mengakses sistem tersebut, sistem informasi perpustakaan ya namanya, atau pencarian buku lah ya di Gramedia, yaitu tujuannya adalah orang yang ingin mencari letak buku itu ada di mana, atau sisa stok buku itu ada berapa, gitu. Nah itu salah satunya gitu ya, kenapa kita harus membuat sebuah sistem yang itu harus sesuai dengan kebutuhan, cara mereka penggunaannya, dan juga disesuaikan dengan aktivitas yang lebih sering, ya, yang lebih sering dari si penggunanya atau dari si user. Langkah-langkah di dalam sebuah desain interaksi sudah pasti tadi requirement, kita butuh requirement. Terus membuat sebuah desain, ya ini sebaiknya melibatkan pengguna agar kita tidak dua kali bekerja. Terus ketika kita sudah membuat sebuah desain, maka kita komunikasikan dengan si penggunanya. Kita minta masukan dari mereka, gitu kan? Apakah ini sudah nyaman? Apakah sudah sesuai? Sebelum kita coding ya.
Sehingga nanti ada feedback juga ya, dan sebisa mungkin libatkan mereka di tahap pengujian ya, walaupun pengujian yang simpel, pengujian fungsionalitas misalnya gitu ya. Itu mereka akan lebih tercipta chemistry gitu di antara kita gitu ya, sehingga mereka akan senang gitu. Biasanya kalau diminta masukannya mereka akan senang ya. Sama kayak misalnya kita beli sesuatu gitu ya, biasanya kalau di Cina gitu ya, toko komputer gitu, kita dilibatkan, itu kita akan lebih senang gitu ya. Malah ada beberapa toko yang kita bebas milih speknya gitu ya. Jadi komputernya kita yang tentukan gitu, speknya, build-nya, baik jenisnya, tipe-tipenya gitu ya, mau yang SSD atau yang SDD gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kita akan senang karena kita merasa terlibat gitu, dan kita merasa diminta masukan gitu ya, diminta pengetahuan kita tuh merasa dihargai gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya udah punya standar, kalau motherboard ini ya berarti RAM-nya harus DDR4 gitu ya. Mereka udah punya standar, tapi mereka akan komunikasikan dulu dengan pengguna gitu kan. Nah ketika misalnya itu nggak masuk di standar motherboard tersebut, mereka akan kasih rekomendasi. Kalau bisa Pak, jangan yang pakai DDR3, udah ketinggalan. Nah ini cocoknya nih motherboard ini kayaknya DDR4 ya. Padahal mereka udah punya standar itu, tapi mereka tetap nanya ke kita gitu. Jadi itu paradigma pelayanan service tuh berubah gitu ya. Jadi kita merasa dihargai gitu ya, berhak menentukan produk yang ingin kita gunakan gitu ya. Itu benar-benar tercipta chemistry lah antara klien dengan konsumen dengan penjual gitu ya, atau produsen gitu ya. Oke, terus kita juga memastikan bahwa produk tersebut bisa digunakan ya. Jadi tetap di akhir tuh ada pengujian ya, baik di tingkat kita sendiri ya sebagai developer. Jadi jangan sampai dari kitanya nih ini udah bukan tahapan desain misalnya ya, udah masuk ke tahapan implementasi, kita coding, terus ini nggak jalan gitu, masih ada bug-nya ya, terus kita udah perlihatkan ke klien atau ke user, malah itu jadi bumerang buat kita. Kok produk nggak jalan, kasih lihat ke kita gitu kan, kamu waste a time gitu kan, menyia-nyiakan waktu kita gitu. Kita udah sia-siakan waktu buat ketemu kamu, udah alokasikan waktu, tapi ternyata produknya nggak jalan gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus memastikan produk kita itu bisa digunakan dulu gitu ya. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf, sorry.
Oke teman-teman, sorry kita lanjut ya. Hal-hal yang wajib terpenuhi di dalam merancang sebuah interaksi. Yaitu efektif ya, seberapa efektif produk tersebut bisa digunakan ya atau bisa bekerja, efisien ya, lebih less effort gitu ya, lebih less effort tapi kinerja kita bisa meningkat, nah itu efisien. Aman, nah yang pasti itu aman karena di zaman sekarang nih security juga menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem. Terus punya utilitas yang baik ya, artinya fungsi-fungsi yang ada di sistem tersebut berfungsi dan bisa digunakan gitu. Tidak hanya ada fungsi yang memang dia nggak pernah digunakan sama sekali, jadi buat apa gitu dimasukkan di situ gitu ya. Hanya menuhin size gitu ya, ukuran. Terus mudah dipelajari, effort untuk mempelajarinya tuh sangat mudah ya, sangat sedikit effort yang diperlukan untuk pelajari sistem tersebut. Dan mudah diingat penggunaannya ya. Jadi memori yang ada di otak kita ini kan terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya sistem tersebut memang sangat menyulitkan di dalam penggunaannya, jadi berjenjang-jenjang gitu. Jadi kalau misalnya mau ngeprint aja harus berjenjang gitu. Harus klik file, apalagi tuh menu home, terus file, print gitu ya, itu kan berjenjang. Makanya sama Word atau Excel tuh disediakan langsung tombol print di situ. Gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek. Pengguna itu kalau mau print nggak usah klik home, file, print gitu, nggak usah. Jadi langsung aja klik tombol print yang ada di situ. Jadi udah disediakan shortcut-nya gitu. Itu akan lebih mudah. Gitu, itu akan lebih baik. Yang studi terkait tadi ya sudah kita bahas, nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Silakan. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini mungkin teman-teman bisa lihat assignment-nya. Ya. Di assignment ini atau tugas ini ada tugas ya, ada tugas. Nah, ini tugasnya adalah teman-teman mencoba mendapatkan requirement ya, mendapatkan requirement. Jadi ada smartphone. Ya, smartphone. Nah, ini kan tentunya ada fitur dari smartphone itu yang menurut Anda kurang nyaman gitu ya. Nah, itu satu fitur aja. Nah, itu coba diceritain seperti apa yang membuat Anda tidak nyaman dari fitur bawaan handphone tersebut ya. Ingat, fitur bawaan bukan aplikasi. Tapi fitur bawaan dari handphone ya. Bukan aplikasi yang baru diinstal gitu, enggak. Fitur bawaannya gitu ya. Nah, ini ada 3. Jadi teman-teman mencoba mengumpulkan requirement ya. Ada 3. Yang pertama berdasarkan diri Anda sendiri ya. Ya, tentunya mungkin Anda sebutkan nama ya, usia, merek dan tipe smartphone ya, dan apa yang membuat nggak nyaman tuh fitur apa gitu ya. Terus yang nomor 2 adalah orang yang usianya minimal 10 tahun lebih tua dari Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang 20 tahun, maka cari yang 10 tahun lebih tua. Tapi jangan dosennya ya, yang lain. Boleh orang tua, boleh kakak kelasnya yang 10 tahun atau kakak Anda dan lain sebagainya. Nah, dia tipe smartphone-nya apa, namanya siapa, yang nggak perlu nama lengkap lah, nama aja ya, nama, usia, dan yang bikin dia nggak nyaman tuh fitur apa. Terus orang yang usianya 5 tahun lebih muda ya, bisa adik Anda ya, atau siapapun ya, ponakan dan lain sebagainya ya, atau mantan ya, kalau lebih muda ya, 5 tahun lebih muda boleh gitu. Nah, itu apa yang membuat dia tidak nyaman ya, gitu ya.
fitur apa ya, bukan yang membuat dia tidak nyaman ya. Fitur apa yang bikin dia nggak nyaman ya. Saya kasih contoh misalnya saya di laptop misalnya, di laptop ya. Laptop saya nih Asus, saya lupa mereknya tipe apa ya. Tipe Pavilion kalinya. Ini tombol powernya itu bersebelahan dengan delete. Itu membuat saya nggak nyaman. Karena saya kadang kalau ngetik-ngetik saya mau mencet delete, tangan saya kepleset itu langsung mati. Karena kepencet tombol power. Nah itu salah satu ya, di fitur bawaan dari sebuah perangkat ya. Kalau perangkat, tapi kalau ini kan smartphone, saya minta smartphone. Nah, itu membuat saya nggak nyaman, gitu aja. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah ini kan tugasnya tim, seperti yang saya sampaikan ini tugasnya tim. Jadi ini boleh siapa saja, ya diri Anda ini boleh Anda atau teman tim Anda. Terus yang ini juga boleh siapa saja, yang pasti dia 10 tahun lebih tua, dan yang ini 5 tahun lebih muda. Dan ingat ini adalah datanya kalau bisa real. Akan sangat berbeda data yang real dengan data yang dibuat-buat, gitu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, bagaimana mengumpulkan sebuah requirement, gitu ya, supaya Anda nanti tidak canggung lagi pada saat Anda mengerjakan sebuah riset atau penelitian. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait tugas? Silakan. Gak ada yang nanya juga? Oke, baiklah. Oke ya, kalau misalnya nggak ada yang tanya, oke baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sesi perkuliahan ini. Saya nggak tahu saya masih nyambung apa enggak, semoga masih nyambung ya. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri sesi perkuliahannya.